Ini adalah casing Cube Gaming Blue ya. Harganya cuma 300 ribuan aja. Nah, ini 310.000, kalau sedang diskon bisa sampai 304.000 kayak gini, teman-teman. Ini casing Cube Gaming Blue MATX yang warna putih. Penampakannya seperti ini. Dari depan dan samping itu udah tempered glass ya, teman-teman ya. Ini di depan tempered glass, dari samping juga ini tempered glass juga. Untuk kompatibilitasnya, dia support motherboard MATX ya, micro ATX. Dan untuk fan-nya, dia bisa support untuk atasnya itu bisa 2 biji. 2 kali 120 mm, sampingnya yang di bagian sini juga sama. Ini juga 2 kali 120 mm. Bawahnya bisa dikasih 1. Ya, 1 kali 120 mm fan, belakangnya 1. Jadi totalnya 1 2 3 4 5 6 biji fan gitu. Ataupun kalau misalkan mau, sebelah sini juga bisa dikasih 1 lagi. Jadi bisa support sampai 7 buah fan ya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, untuk bagian dalamnya kita coba buka ya. Ini kita taruh terus sini dulu untuk kameranya. Nah, untuk mekanisme buka tutupnya, untuk bagian sampingnya ini dia pakai baut. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau mau buka yang kayak gini. Nah, bagian sini sebenarnya bisa pakai tangan, cuman ini karena baru ini kenceng banget ya, jadi susah kita pakai obeng kayak gini. Ini harus hati-hati teman-teman semuanya, jangan sampai nanti ini merosot dan membuat si casing tempered glass ini tutup sampingnya itu jatuh dan pecah gitu, karena ini rawan banget pecah gitu ya. Dan ini aku beli, untuk informasi aja, aku beli tanpa packing kayu. Jadi aku beli tanpa packing kayu dan alhamdulillahnya aman sampai sini, nggak ada yang bermasalah gitu. Pegangin seperti ini biar dia nggak jatuh gitu ya. Dan pastikan juga, nah ini kalau bagian samping itu jangan sampai menyentuh tanah, lantai gitu ya. Apalagi kalau yang keras, nah kalau bisa dikasih dasar ambalan seperti ini yang empuk gitu, supaya dia jatuhnya itu nggak menyebabkan benturan yang bisa menyebabkan pecah gitu. Nah, ini untuk tempered glassnya sampingnya kayak gini. Nah, di bagian dalamnya kita dikasih seperti biasa perbautan duniawi gitu ya. Ini support untuk micro ATX saja dan mini ITX gitu. Dan ini untuk front panelnya dia ada dikasih satu tombol power yang ini keras ya, clicky gitu ya. Serta ini juga untuk reset. Ini juga clicky. Serta ada 2 buah slot USB serta colokan untuk mic dan juga audionya. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian depannya ini nggak bisa dilepas. Ini jadi udah paten kayak gini, nggak bisa dilepas. Atasnya dikasih dust filter kayak gini. Cuman sayangnya di bagian bawah dan samping-sampingnya itu nggak dikasih dust filter sama sekali. Tapi ya wajar loh, untuk harganya cuman di 310.000 aja. PSU-nya masih seperti casing-casing biasanya, ini diletakkan di bawah sini, jadi bukan yang dual chamber begitu ya. Dan ini untuk modelnya yang slot untuk pemasangan si VGA atau GPU juga ini masih pakai yang sistem congkel gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai ini harus dicongkel dan dibuang gitu, karena nggak bisa dilepas pasang. Dan untuk bagian samping sebelah kanannya kita coba buka ya. Bisa tanpa obeng karena ini tinggal diputer aja. Ini pakai tangan, tapi karena keras ya kita pakai obeng. Sebenarnya bisa nih tanpa obeng pun sebenarnya bisa gitu, kalau misalkan pemasangannya itu nggak kenceng-kenceng banget gitu. Tapi karena ini kenceng banget ya harus pakai alat dulu untuk pertama kali bukanya. Wow ya. Nah, ini bagian samping sebelah kiri itu ada bolong-bolong gitu ya, karena memang di sini ada fan dari samping bisa support 2 kali 12 cm. Dan untuk percolokannya sama yang tadi aku sampaikan, ini untuk front panelnya ada USB, audio, kemudian USB 3.0-nya ada di sini. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak dikasih dust filter. Jadi bagian bawahnya kayak gini aja, bolong-bolong, nggak dikasih dust filter. Tapi kita nggak bisa protes karena ini harganya cuma 300.000 gitu ya. Secara overall untuk build katanya ini cukup bagus di harga 300.000, ini nggak yang penyok-penyok banget gitu ya. Tapi udah cukup oke kalau misalkan untuk menampung PC kita dengan spesifikasi yang secukupnya aja gitu. Jadi PC-PC budget, rekomen kalau misalkan mau rakit PC dengan menggunakan casing ini. Warnanya putih, bersih, bagus, dan juga ini untuk airflow-nya bagus juga ya. Jadi intake-nya total bisa 4, dari samping 2, dari bawah 2. Exhaust-nya bisa 2, atas 2, belakang 1, itu airflow-nya otomatis udah bagus banget gitu. Kemudian untuk kabel manajemennya ini ruangannya cukup lega ya. Karena di sini ini ada jarak sekitar ya 3 cm lah. Ini lega banget gitu ya untuk kabel manajemen.
daripada casing aku yang itu yang di belakang itu yang dari GMX Aero Mini itu sempit banget ya casing-casingnya, karena lebarnya juga tipis, nggak selebar ini gitu, ini lebih lebar lagi. Tuh, kalau misalkan dijejerin, disanding-sandingin beda ya, ini jauh lebih lebar gitu. Dan ini support untuk CPU clearance-nya bisa sampai 16 cm. Jadi aman lah untuk CPU cooler. Ini aja yang punya aku aja support tuh, yang Deepcool AG400. Seperti itu, mudah-mudahan membantu untuk review casing Cube Gaming Blue di harga 300 ribuan. Ini menurut aku sangat recommended sekali untuk dibeli. Semoga membantu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.